lu boleh ketemu gua kita ngobrol. Gua BBM sama dia. Oh, Rian The Massive nih. Iya. Oke. Itu tahun 2010 gue ingat. Iya. Gua teknisinya Rian. Teknisnya Karena gue Rian. seneng nyanyi. Ternyata Ternyata si Ami itu meluk Rian dari depan. Tapi nangkep gini. Nah karena gue di belakang kegampar muka gue. Gue nggak ngomong mas. Karena gue inget pesannya Rian. Lo harus bisa memanfaatkan kesalahpahaman orang lain sama lo. Iya. Jadi gue pernah ada obrolan yang bikin gue deep banget sama Rian ya waktu itu satu pesawat kebeneran dilalah gue sebelahan sama dia. Dia cuma ngomong sama gue, apa yang lo lakuin, apalagi dalam soal musik, lo ikhlas mas. Oke. Ketika karya lo yang ini nggak naik, kalau bikin karya lagi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Kilabit Citra. Saya Bedi Gunawan. Di balik artis, teman-teman, hari ini saya sangat terhormat sekali kedatangan seorang yang hebat, berbakat di ruangan ini dan menjadi tamu saya pada hari ini. Band ini band sangat besar dan udah hebat. Tapi di balik itu semua ada seseorang yang menekuni di bidangnya dari awal. Dan dia juga memang bukan, saya yakin belajar dari pengalaman, karena profesi awalnya sangat menarik. Inilah dia, Arul Ansori. Halo. Sehat-sehat semua ya. Teman-teman, mungkin bingung siapa sih Arul Ansori? Ini siapa mereka? Siapa dia? Kenapa saya begitu terkesan untuk memanggil seseorang namanya Arul Ansori ini? Tapi jangan salah, dia adalah supporting system di Drive, kemudian supporting system di The Massive. Itu band hebat buat saya. Kemudian ada satu lagi yang nanti akan saya bicarakan. Tapi sebelumnya, Rul, apa kabar Rul? Alhamdulillah, baik sehat kan ya. Alhamdulillah. Gawatin ya. Oke, makin sehat nih kayaknya. Gini-gini aja Kang. Bisa Rul, napas lega aja. kita mulai Ya. perjalanan hidup lah ya. Kalau perjalanan karir itu, kan kalau karir itu ya seperti kita melangkah lah gitu ya. Yes. Karir ke atas tangga, terus saja. Kalau perjalanan hidup Rul, Perjalanan kalau hidup. orang taunya kan Arul nih selalu di atas panggung lah, walaupun di belakang layar gitu ya. Orang yang taunya Arul pegangin gitar lah. Tapi bukan punya Arul yang nggak main gitar gitu. Siapa sih Arul sebenarnya dari awal banget pertama kali ke Jakarta? Lu ngapain sih Rul? Sebenarnya aku tuh besarnya dari kecil tuh memang udah di Jakarta Kang. Di Jakarta ya. Jadi di kampung tuh cuma numpang lahir doang. Kampung di? Waktu itu di kampungnya Mama di Kuningan. Kuningan, iya. Cuman di Kuningan tuh tempat aku lahir, aku berapa umur setahun aku baru jalan-jalan dibawa ke Jakarta waktu itu. Aku tinggal di daerah Bendungan Hilir. Ben Hill, oke. Dengan keluarga yang besar ya. Adik gue tuh ada 9. Banyak sekali. Ya 9 dengan gue maksudnya, 9 dengan gue maksudnya. Jadi... Ya tapi era-era itu memang keluarga banyak banget ya anak-anaknya ya. Di zaman itu. Bokap gua bininya banyak soalnya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Di jauh-jauh lu kadang ngomong begitu sama mama yang lain. Janganlah. Jadi nggak boleh ditiru atau ditiru? Jangan. Jangan. Oke. Kasihan. Karena gue punya anak perempuan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jadi gue tuh dulu di keluarga yang sederhana lah. Iya. Nggak tajir-tajir banget, nggak susah-susah banget lah. Cukup lah ya gitu. Cuman waktu itu gue tuh ngeliat udah mulai bokap tuh udah capek. Anak banyak, gue baru sekolah masih sekitar SMA lah. Gue ngeliat bokap gue tuh yang udah ngap-ngapan bayar-bayaran gitu. Gue berpikir nih, sian banget bokapnya gue ngapain ya. Jadi gue tuh kelas 2, kelas 3 SMA tuh gue sebenarnya tanpa bokap gue tuh gue bayar sekolah sendiri. Keren. Jadi tuh buat adik gue aja. Apa tuh? Ya, Malak? Buat adik gue aja. Malakin nggak? Nyopet. Oh, nyopet. Kalau mungkin perempuan yang sosialita tahu nih mungkin nih daerah ini nih. Jadi di tahun 90-an sampai 2000-an itu ada klinik
wajah kecantikan di daerah Ben Hill tuh namanya Dokter Titi. Dokter Titi. Ya, saya nggak tahu. Ya, kayak Dokter Titi lah, di Kemang juga ada. Dulu orang pada datang ke situ tuh, itu mobil banyak banget yang berobat ke situ. Gue yang pegang parkirannya. Korek. Gue yang pegang parkirannya. Ini orang tukang parkir itu orangnya nggak sombong aja. Iya, karena dia mengatur mobil, tapi bukan punya dia. Bukan gitu. punya dia. Ambil aja. Ambil aja. Baik banget tuh. Dia cuma nitip doang ke gue. Tapi itu pengalaman yang dari tahun berapa ya, gua tahun 98 gua di situ. 98. Oh, jadi pertama kali artinya menghasilkan uang untuk kehidupan Arul itu dari tukang parkir. Tukang parkir, Bang. Tukang parkir. Tukang parkir. Penghasilan berapa waktu itu tahun segitu? Wow. Jadi itu dulu tuh udah gede dong waktu itu, udah kalau ngomongin tukang parkir. Ya, tapi resikonya cukup lah ya. Tapi resikonya juga lumayan sih, karena dia hidup di jalanan sih ya itu ya. Jalanan, terus belum berantemnya. Ya dipiting orang Batak pernah. Dipiting supir-supir angkot pernah. Ngalamin itu gitu. Terus jadi untuk sekedar membiayai, jadi gue bisa punya jajan lebih. Iya. Terus gue bisa bayar sekolah gue. Adik-adik. Adik-adik gue waktu itu agak lepas karena terlalu berat ya. Iya. Oke, selesai itu gue lulus deh. Itu gitu. Jadi cuman gue punya sahabat dulu namanya, sekarang namanya dia jadi manajer siapa ya, dia orang produksian juga, namanya Gembok. Ya. Gembok tuh dulu SMA satu band sama gue. Oh, SMA tuh udah ngeband ya? Gue udah ngeband. Ya, Gembok tahu ya. Gembok tuh gue sama gue tuh satu SMP, satu SMA. Tapi kita sama-sama suka musik. Kemudian dia di areal Ben Hill juga, jadi gue sering main ke rumahnya tuh. Oke. Sering main gitar, jamming di rumahnya lah gitu. Ternyata karena gue terkunci sama kreativitas gue sebagai tukang parkir ya. Kreativitas. Iya dong. Iya. Gue menghargai pekerjaan gue sendiri. Mau kerja apa lagi? Iya dong. Terus Gembok datang, nongkrong di orang gue. Ramai parkiran, Rul. Lu diem aja lah, gue lagi repot nih. Gue keluar gak kelihatan, gitu kan. Nongkrong. Ya, Gembok ini lucu nih. Dia punya teman-teman musisi yang lagi pada mau naik nih. Orang-orang yang udah mau, yang sudah sign kontrak dengan label gitu. Itu tahun 90-an berarti ya? 90-an itu. 90-an, oke. 90-an. Jadi gue dikenalin sama Gembok di circle bandnya mereka. Iya. Ya, sama main-main musiknya mereka dikenalin gue. Jadi pas gue jadi tukang parkir pun gue emang suka ngeband, gue suka bawa gitar di pinggir jalan gitu, nyanyi gitu kan. Ngamen lah ya. Ya bukan ngamen, gue nyenengin diri gue sendiri. Tuh orang yang jajan di warung kan ada warungnya namanya Warung Anen tuh. Tuh kalau gue udah nyanyi di situ tuh, mereka pada beli teh botol tuh pada anteng. Mau ini dong. Lah, gue bukan ngeparkir. Bayar. Enak aja mau ini dong, bayar. Gitu, gue punya itu. Nyanyi bayar. Gue seneng ngumpulin orang, tawa-ketawa, main gitar, dia ngeliatin gue seneng tuh. Oke. Berasa jadi anjay, gue ditonton orang nih. Asik. Kan? Gue suka kayak gitu. Ruang lingkupnya itu masih depan warung lah depan ya? Depan warung. Kalau enggak gue dicariin ke rumah. Oke. Timbang ada orang yang punya gitar, tapi terus gitarnya nggak ngecun, tolong curingin gitar gue dong. Ke rumah gue, karena kebenaran tongkrongan itu sama rumah gue dekat. Iya. Sekitaran Ben Hill itu, ya gue nongkrong di situ. Gue ngabisin waktu itu lama di situ. Tapi parkir tetap bisnis utama itu ya? Bisnis utama. Parkir. Bisnis utama itu. Itu nggak boleh berpindah tangan waktu itu. Nggak boleh. Walaupun banyak yang ngincar. Ya pastilah, orang rame kan ya? Rame. Sehari berapa itu dulu waktu itu? Itu gue pernah di tahun itu ya, di tahun 98 itu gue bisa dapat 120.000. 120.000 sehari. Itu peak tuh, 150 pun pernah. Karena kan orang bayar random dan gue tidak mematok harga. Dia mau ngasih 1.000, nggak ngasih terserah. Itu dilarang sama Dokter Titi karena kebenaran kan tetangga ya sama bokap. Oh gitu. Lu jangan maksa-maksa pasien gue untuk bayar parkir semau lo ya. Iya nggak apa-apa. Lu gitu. harus free. Nggak bayar nggak apa-apa, tapi kempes ya gitu. Spion geser. Spion geser kan. Udahlah kayak gitu. Nah, pas gue lulus sekolah, gue masih melakukan itu, jadi tukang parkir itu. Lulus SMA? Lulus SMA masih tukang parkir itu. Masih tukang parkir. Gue tiba-tiba ada salah satu dari teman-temannya Gembok ini, ada yang ya dia orang berada lah. Bro, kita bikin ini yuk, bikin project. Project apa nih, gue bilang. Kata Gembok, taunya kan gue tukang bikin lagu gitu. Udah, kita bikin EP waktu itu. EP, oke. Dan EP itu ya sekedar demo, ya dengan mixing yang kasar lah. Kita sebar ke beberapa radio. Lo tahu
Gue hampir meninggalkan kerjaan parkiran gue gara-gara lagu gue tuh sering diputar di beberapa radio. Keren. Lagu diputar. Tukang parkir bikin lagu gitu ya. Gue diajarin nih recording nih standarnya begini. Iya. Dia lebih senior dari gue. Namanya. Lu rekamannya di mana waktu itu? Di rumahnya dia. Di daerah Kuitang. Oke. Namanya Nunu. Tuh sekarang dosen dia. Di Genius banget dia. Dia tuh dulu punya band namanya Nuansa, vokalisnya model terkenal lah. Vokalisnya model terkenal. Terus dia bilang, gue seneng nih ngerjain lagu lo. Kita dulu pakai apa sih programnya? Kalau sekarang kan udah keren-keren ya. Sekarang tuh pakai Cubase dulu. Cubase ya apalah. Dulu dia lebih tua lagi, namanya Fruity Loop. Wah, itu jadul banget tuh. Nggak tahu. Orang-orang rekaman paham tuh. Zaman Fruity Loop, zaman Sonar, Cakewalk, pakai begitulah. Cakewalk ya? Ya, gue rekaman. Jadi tuh 5 lagu waktu itu. Gue sebar ke Prambors, gue sebar ke iRadio, gue sebar ke radio-radio lagi. Itu diputerin, segmennya indie. Oke. Segmennya indie, diputer tiap minggu gue denger, seneng gue dengerin di warung, dengerin lagu gue nih. Kan waktu itu berarti posisinya CD ya, masih belum? CD bos, CD, betul. Udah berjualan juga nggak CD-nya, dijualin nggak? Nggak, gue nggak jualin. Oh memang lu cuman rilis di radio aja, terserah lah gitu? Terserah, gitu. Dan waktu itu gue punya kendala, memang gue nggak punya teman main band. Gitu, akhirnya gue coba kirim tuh ke label. Gue nggak perlu sebutin labelnya ya. Gue nggak perlu sebutin labelnya. Ini diminta lagunya doang. Jadi minta lagunya doang. Gue bilang karena gue kondisi waktu itu masih ego ya. Ya enak aja, jangan lah. Gitu. Gak mau. Oke, ketika ngomongin lagunya doang, lagu apa yang pertama kali dipakai? Ada nggak lagu apa yang pertama kali dipakai sama band yang saat itu mau rilis? Komersil atau komersil. Sudah sign kontrak, sudah label komersil, besar. Yang komersil. Sudah label besar. Iya. Ya Drive. Oh, ada lagu lu di sana? Ada, itu jadi single pertamanya mereka malah. Single pertamanya Drive. Yang dipilih sama produsernya sendiri lagu ini. Produser siapa waktu itu? Mas Piu Padi waktu Mas Piu Padi. Oke, di Emotion. Di Emotion waktu itu. Emotion. Oke. Okay. Judulnya apa? Tak Terbalas. Keren. Jadi single pertama, tapi dilalahnya di luar karena waktu itu di bridging sama satu sinetron yang streaming. Jadi bersama Bintang yang naik tuh. Kita lagi tuh turnya tur Tak Terbalas tuh. Tapi untuk anak-anak band suka dengan lagu itu. Orang pada umumnya sukanya ya bersama Bintang gitu. Berarti kalau saat itu kenal Piu dari situ ya berarti ya? Kenal Piu itu dari anak-anak Drive, Mas. Oh, dari anak Drive dulu baru kenal Piu. Drive, karena dulu Drive itu bikin sampel demo itu sama Winta nganterin ke Piu suka. Akhirnya mereka sign, masuklah mereka ke label itu gitu. Oke, berarti tambahin lagi ceritanya. Arul tukang parkir sempat bikin single 4 biji disebar di radio dan kini lagunya dipakai sama Drive. Ya. Masuk ke label. Yes. Keren. Gue juga tadi kayak jadi single pertama nih, kan gitu kan. Jadi single pertama nih. Terus kok tiba-tiba kok nyasar ke tim produksi? Nah, gini, kalau ngomong nyasar ke tim produksi tuh semua kan karena keadaan ya Mas ya. Gue realistis saja. Ya, siapa sih yang nggak butuh pemasukan ya duit. Terus tiba-tiba masuk ke produksi? Jadi masuk produksi tuh awalnya karena gue barengan sama anak-anak Drive ya. Kita kan temenan nih gue. Okay. Gue sama Budi, sama Adi, sama ada Gembok juga, ada Robert. Kenal Robert. Oke, Robert kenal. Robert itu buset dah kalau lihat ceritanya. Gue sama dia lama banget kenal. Iya. Jadi gue di circle mereka tuh. Jadi masuk bagian-bagian ini lucu dulu zaman Drive itu masih suka ngamen-ngamen di kafe-kafe kecil gitu kan, yang dibayar gocap gitu. Robert emang orang maksud lu orang yang paling doyan bercanda menurut gue. Itu duit gocap gue diumpetin, cluenya piano gitu. Gue jadi anjing duit kru gue gocap. Padahal buat ongkos pulang tuh ya. Buat ongkos pulang, buat makan Indomie lah apalah gitu kan. Cluenya apa ya? Jadi duit gue diumpetin di piano, kadang-kadang di kick drum, di karpet, duit gocap aja. Kesel banget sih, Bet. Lo tega sih, Bet. Lo tega, Bet. Tega, Bet. Gue kenal banget sama dia lah. Iya. Jadi gue dibawa ke circle mereka tuh ya dari Robert, dari Gembok, kenal Budi. Terus karena saya juga kenal Robert dengan baik, dia orang baik gitu ya. Terus dia pintar loh. Gembok juga orang baik, keren loh sampai cuman sekarang. Singit sih menurut gue. Singit orangnya.
di circle musisi bener-beneran nih. Udah mulai masuk nih gue, kok musisi-musisi, wow. Terus, cuman gue berjalan di Drive itu, jadi hitungannya sejak mereka berapa lama di Drive? 7 tahun setelah gue hitung. 7 tahun dari mereka, dari awal merintis ya bikin nama Drive, terus masuk ke rekaman. Gue cabut itu di album kedua. Album keduanya Drive. Masuk ke album 3 gue udah cabut tuh. Udah apa namanya, mungkin ya seleksi alam lah ya. Seleksi alam aja gitu, jadi gue cabut. Gue nganggur nggak lama kan. Karena gue terkoneksi sama teman-teman musisi yang lain nih. Via BBM dulu, BlackBerry ya kan. Gue suka tanya-tanya sama anak-anak band-band yang lain gitu. Ya tegur sapa lah di panggung, itu dia. Ketika lu punya koneksi dan lu berhubungan baik dan lu itu tidak punya masalah, lu kemana aja tenang deh. Asik. Serius. Itu gue ngalamin banget. Gue nganggur cuma 3 hari setelah gue cabut dari Drive. 3 hari? 3 hari. Mana ada orang nganggur 3 hari, itu mah istirahat. Gue nganggur 3 hari. Ya kalau nganggur tuh orang bilang karena kondisinya waktu 2 bulan. Karena waktu itu 3 bulan. Kalau 3 hari itu namanya tidur istirahat. Iya kan. Tapi itu kan di BBM kan rame tuh. Tiba-tiba ada vokalis, ya namanya Rian ya, Rian Masif. Mas lu cabut ya dari Drive? Iya kak. Oh, lu boleh ketemu gua, kita ngobrol. Gua BBM nama dia. Rian The Massive nih. Iya. Oke. Itu tahun 2010 gue ingat. Iya. Dia lagi promo singlenya ini yang Apa Salahku. Apa Salahku tuh yang mana lagunya? Akhirnya kini aku mengerti. Ya, itu. Mereka lagi promo itu. Gue masuk ke situ. Dia BBM gue, kita ketemuan, kita ngobrol sampai gue nginep di rumahnya. Di kamar dia lagi bujangan waktu itu, masih asik dong. Si bujangan. Mari. Selama bujangan sih aman. Gue juga bujangan waktu itu, masih bujangan. Gue ketawa akhirnya. Oke, besok kita mulai kerja ya. Serius loh ya. Ntar gue telepon label dulu supaya beliin lo tiket berangkat terbang. Gue ke Medan, kemana. Musika. Lu waktu The Massive tuh dipegang sama Office. Ada Office Musika. Kita jalan sama dia. Udah tuh, nama gue baru ada di Musika tuh berapa lama lah gitu sebagai kru tetap di The Massive itu. Kan didata kan kalau di Musika, udah label gede nih mainnya kan gitu kan. Udah akhirnya gue jalan sampai sekarang kan. Allahu Akbar. Itu berarti udah berapa 14 tahun. 14 tahun. Allah. Dan gue nyaman. Nyaman ya? Nyaman banget. Lo di sana sebagai apa? Gue teknisinya Rian. Karena gue seneng nyanyi. Ya main gitar sih nggak jago-jago banget kan. Sekedar ngiringin suara gue aja gitu. Gue akhirnya ngawal Rian. Gue ngasih tahu sistemnya ini kak. Lo mesti beli alat ini. Lo pakai alat ini. Nanti gini. Oh ya udah mas. Turutin. Dalam sekejap ting barangnya ada. Gawat tuh. Kayak kan. Kalau musisi tanggungan mikir-mikir dia mau beli apa nih. Dia enggak. Gue pakai ini. Ya karena The Massive juga sampai saat ini kan band keren sih saya bilang ya. Keren lah gue bilang. Mereka mau tank panzer kan. Apa namanya? Tank panzer. Kenapa tank panzer? Mau segala medan tetap perform. Sikat loh. Sikat ya. Sikat. Karena memang mereka kan berawal dari festivalan ya. Band diadu-adu. Oh iya band ya benar. Band diadu-adu. Jadi dia mau alat kayak gimana? Sikat. Berarti kenal Rian tuh di BBM doang pertama kali. Jadi kalau misalkan kenal sama Rian itu kenal sama Rian itu gue kalau misalkan ada Drive manggung sama The Massive. Karena gue suka waktu itu lagunya dia yang pertama itu loh, yang Tak Bisa Hidup Tanpamu itu loh. Itu gue suka banget. Gue appreciate dan gue langsung samperin. Kak gue suka banget lagu lo yang ini. Iya. Gue suka banget. Apalagi pas kalau lo live, gue suka banget intro live-nya tuh. Dulu ada sequencer, dia pakai sequencer tuh. Gue beda event nih Kang di Senayan. Beda event. Gue waktu itu masih sama Drive. Cuman kondisi gue udah kagak enak tuh. Kerja. Aduh kagak enak nih. Di belakangnya itu ada event lain. Itu The Massive. Oke. Kita udah kelar manggung, dia open nih. Oh, lo kesana? Belum. Gue masih bebenah alat. Gue packing dulu. Cuman gue denger intronya. Intro masuk bandnya. Wah, itu yang gloomy. Yang keren, reverb. Pokoknya all reverb dah anjing keren di bandnya. Openingnya keren banget nih. Gitu. Gue bongkar hati, gue samperin mereka. Jadi gue berhubungan baik, gue ngobrol. Wah, keren banget loh. Padahal gue nonton belakangnya, karena gue bebenah dulu. Gue bilang keren aja dulu. Gitu. Jadi gue temuin mereka gitu. Jadi inget banget gue. Ya langkah-langkah itu. Gue jadi berteman lah. BBM-an sama Kiki adeknya. Ketika itu gue cuma tektokannya sama Rian sama Kiki aja. Kalau beradik. Gue
ngefans sama gue sering ngefans. Perjalanan sampai pada titik itu kan lu hidup lah dari sisi materi dan sebagainya lah ya. Lu dapat materi, kemudian lu juga dapat pengalaman banyak. Pastinya juga karena ikut band besar, nginepnya juga di hotel bintang 5 dong gitu ya. Iya kan? Ya. Abidin Abidin apa itu? atas biaya dinas. Gila itu istilah ASN banget itu. Abidin, gue lagi dinas hotel bintang 5, oke. Titik terendah dalam hidup lu pernah nggak sih ngerasain bahwa lu ini punya duit gitu ya, lu bisa membeli sesuatu, bisa memberikan sesuatu, terus tiba-tiba merasa bahwa kok gini banget ya hidup gua ya, kok apa ya yang merasa gua selalu merasa kok gua tidak seperti dia, kok tidak seperti mereka gitu. Pernah ngerasain itu nggak? Kang, alhamdulillah dalam kamus hidup gue tidak pernah merasakan namanya titik terendah. Ya. Gue selalu enjoy apa yang Tuhan kasih ke gue. Oh, Gue enjoy banget. Walaupun gue dengan menikmati itu dengan menangis ya gitu. Tapi ketika gue masih dihidupkan sama Tuhan, sama Allah tuh masih dihidupkan, gue yakin pasti gue masih dikasih makan. Gue masih dikasih makan itu. Jadi gue nggak pernah takut untuk ntar gue gimana ya, ntar gue gimana. Enggak. Gue juga nggak nyangka bakal begini sekarang. Kita enggak gitu. Gue nggak hitung pakai matematika gue gitu. Ntar. Gue selalu ngomong ntar gitu. Tapi ada satu yang bikin waktu itu agak gue sedikit gundah gulana gitu. Gue cuma minta sama Tuhan, gue minta sehat aja. Ya gue minta sehat. Karena gue pernah ngeliat istri gue setelah lahiran, anak pertama gue, tuh bini gue tuh gak bisa ngenalin anak gue. Apa? Kalau kata bahasa kedokternya, postpartum depression. Di atasnya baby blues. Pusing juga itu apa? Lo kebayang gak? Itu istri gue ngalamin penyakit itu. Setelah melahirkan itu? Setelah melahirkan. Jadi, 3 bulan setelah netein, tuh 6 bulan, gue cuma dikasih waktu, bini gue tuh sakit tuh cuma 7 bulanan lah. Sakitnya apa itu? Ya, postpartum depression. Dia nggak kenal gue, udah nggak kenal anak gue. Bahasanya bahasa gaib yang dikeluar dari mulutnya. Yang bukan seperti istri lu yang lu kenal. Bener. Lah, bini gue tuh pernah keluarin suara cowok, gue sampai gemeteran. Astagfirullah. Tuh gue ngalamin. Itu tuh. Menurut gue udah nadir. Gue bilang makasih Tuhan udah nyatin dia lagi, gue bilang. Gue sempet banyak yang ngomporin waktu itu. Ya, lu cerai aja ya? Kawin aja lagi. Ada yang ngomong gitu ke gue. Oh nggak bisa dong. Nggak bisa, gue bilang. Dia ada anak gue mau gimanain, gue bilang. Gue sama bini gue nggak pacaran. Gue sama bini gue tuh gue nggak pacaran. Gue cuman kitbah, nikah, selesai. Karena bini gue santri. Ya. Jauh dari circle hidup pikuk dunia yang kayak gue nih jauh. Jujur gue baru pertama kali ngedengar penyakit seperti itu. Belajar sama bidan. Ngobrol-ngobrol sama bidan. Di kampung aneh kagak ada bidan misalnya. Praji. Praji. Kalau orang Betawi Paraji. Paraji. Dukun beranak. Dukun beranak. Iya, itu istri gue ngalamin penyakit itu sekitar kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Beling setan itu gue. Lo bener nggak mau kenal lo, nggak mau kenal anaknya? Bukan nggak mau kenal, emang dia nggak kenal gue. Itu apa sih itu? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya kali, kan ini panjang banget kalau ngomongin itu. Part satu ya, itu. Tapi ya serem sih. Jadi gini, itu yang dihajar tuh mental. Yang dihajar itu mental sehingga dia otak sadarnya nih, hati sadar itu dia tahu dia lagi gimana, cuman kemudian ditambah lagi dengan beberapa penyakit di badannya seperti mastitis. Mastitis itu pembengkakan lakta. Gue jadi paham nih. Padahal kan gue kan gak ngelahirin ya. Jadi punya bini gue tuh gede banget. Tapi nggak keluar loh, bayangin nggak? Anak gue mau netes susah. Wah itu gue ngeliat. Gue sejak ngeliat bini gue begitu tuh, gue doanya sama Allah, minta sehat ya Allah, nggak pengen lebih, minta sehat. Udah nggak mau apa-apa gue. Gue kalau masalah makan pakai nasi sama reginang, gue ngalamin tuh, enak. Iya, gue juga sama. Nasi, reginang, rendang aja dikit itu. Itu sih mah. Gue ada kuah soto. Itu padang. Oh, beda. Itu gue sudah sama ada masih. Okay. Gue nikah tuh kan 2017 ya. Iya. Anak bini gue 2000, itu 18 gue digoyang tuh. Selama itu gue jadi kerja tuh kayak apa ya? Yang layang ya. Kayak ngelayang bener. Ya. Kepikiran di rumah, gitu, anak betul, gimana? Anak sakit, makanya gue selalu bilang, ya Tuhan, gue minta sehat aja. Gak mau lebih-lebih.
gue ada satu cerita yang bikin Tuhan tuh nyentil gue lagi dan gue akhirnya nangis lagi sama Tuhan. Gue minta maaf sama Tuhan. Bener. Gini. Dulu ada keyboardisnya The Massive tuh, namanya Egy. Egy tuh di Amerika sekarang. Gue ngeliat hati gue ini orang keren banget main keyboardnya, jago banget. Terus hidup dia yang ya orangnya santai gitu-gitu. Pengen banget gue kayak dia Tuhan, keren banget ya orang ini, main keyboardnya jago banget gini. Terus dia punya keluarga masih muda, punya keluarga, istri yang cantik, ya kan, terus punya anak yang gimana gitu, dalam hati tuh ini orang sempurna nih. Wah, jadi patokan gitu. Gak lama setelah kita tur, waktu itu pulang dari Palembang, ini keren nih, pulang dari Palembang tuh jalan macet Kang. Dulu The Massive base campnya masih di Pancoran. Oke. Itu macetnya parah. Itu gue dari bandara tuh sekitar 3 jam. Itu ngap di mobil. Gitu turun dari mobil kayaknya blank. Karena ngap di mobil dia keluar langsung blackout. Palanya jatuh kebentur aspal. Bukan aspal, apa sih namanya? Trotoar. Dekat depan base camp. Udah di depan base camp, tinggal masuk base camp. Wah, itu dia langsung pingsan, kejang-kejang dulu lama pingsan. Padahal gue 2 minggu kemudian sama Tuhan ngomong gini, gue pengen kayak dia deh. Langsung gue tarik lagi. Gue gak mau jago main keyboard kalau kejedot begitu. Paham nggak? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya orang main keyboard sama kejedot itu mungkin kayak kecelakaan aja. Tapi kan lo mau nggak jago main keyboard tapi lo gue kasih celaka begitu? Ya beda lah, udah nggak ada hubungannya. Tapi tetap gak mau gue, tetap gak mau gue. Gue langsung itu minta maaf deh. Gue pengen kayak gue. Gimana kalau Tuhan ya udah lu nggak jago main keyboard tapi kejedot juga gimana? Enggak. Gue nge-crew aja deh tapi sehat gitu. Doanya begitu gue waktu itu. Gue nge-crew aja tapi sehat. Gue jadi di belakang panggung aja tapi gue sehat. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah sekarang gini, challenge paling berat ketika sama The Massive. Apa sih yang pernah lu rasain ketika ya bareng The Massive lah? Challenge terberat gue. Ya orang vendor tidak menyediakan riders dengan benar aja. Vendor teknis. Teknis betul, audio. Ya. Itu Kang, gue suka tensi gue rada naik kalau channel itu nggak sama. Oke. Jadi gue ceknya ini, larinya ke sono. Gue ceknya ini, kan PR dong. Iya. Gue tuh punya, kru The Massive itu punya namanya Solid Team. Oke. Pantang pulang sebelum soundcheck. Oke. Paham nggak? Yeah. Wah itu krusial banget. Oke. Makanya gue kadang-kadang suka pressure state manager gue di The Massive, sama Mas Yuli nih soundman gue. Tolong lo tektokan sama orang, lo jangan takut, kita di band keren men. Lo tolong lah pressure yang bener lah tuh orang vendor atau panitia. Jangan mau digampangin kita, alat kita harus yang bagus supaya kerja kita enak, cek sound cepet gitu kan. Orang sampai lama ngurut inian Kang, prasmanan, narik kabel, ini vendor apa ini? Ini apa nih? Gue pernah minta di iBox Kang, yang dikirim Stapol ke gue pernah ada. Di iBox. Teman-teman di iBox itu coba ceritain ya. Di iBox itu adalah. Di iBox itu sebenarnya mikrofon yang tertutup menurut gua. Oke. Ini pandangan gua ya. Jadi dia tuh penghantar suara. Jadi di dalam itu, jadi kayak mikrofon cuman ketutupan. Jadi nggak bisa kedengaran suara yang lain. Hanya instrumen yang masuk ke situ aja. Ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Dan memang kadang-kadang ada yang menyediakan dengan baik dan kadang-kadang juga di iBox kadang suka rusak karena seringnya penggunaan dan perawatan. Jadi lo punya sesuatu instrumen, masukin ke situ, baru kirim ke mixer. Jadi dia tuh polanya, menurut gue mikrofon yang tertutup, tapi dia lebih disable lagi, lebih rapat lagi, sehingga nggak ada suara lain yang masuk. Itu namanya di iBox. Kalau Stafol tadi ya biasalah stabilizer listrik. Genset kan nggak jelas. Di iBox datangnya Stafol. Ada di satu daerah begitu. Mas, aku minta di iBox ya, gitu. Oh saya masuk, datang. Dia nganterin gue Stafol loh. Gue liatin, gue apain nih Stafol? Gue belum begitu kan. Gue cari lubang input-outputnya nggak ada. Buat listrik gitu, gue ngalamin itu. So, kemudian ini nih, yang ketika ngomongin, kan pasti kan di lingkungan backstage lah ya. Dengan backstage, pada gosip-gosip underground lah yang lu pernah dengar, lu harus bilang, shh, bukan urusan kita. Gosip-gosip underground. Misalnya si A kawin lagi. Ya. Yang tahu cuman lulu doang sama teman-teman. Si B ini tukang mabok, si C tapi nyampe rumah dia anak baik. Kalau bab ini gue berprinsip gini Kang, ya lo gue gitu. Oke. Lo gue gitu. Tapi pernah dengar itu? Ya denger, banyak sekelibatan gitu. Oh, Shano
kerjanya gini-gini. Gini-gini tuh ya negatif lah gitu. Cuman gue nggak pernah mau musingin gitu. Yang penting yang ada di benak hati gue kerja aman, tidak ada trouble dalam teknis terutama ya, tidak ada human error mudah-mudahan gitu. Terus lebih ke ini sih, apa namanya, perbanyaklah off air. Karena off air banyak berarti cuannya banyak ya. Iya, gue nggak mau dengerin hal-hal negatif siapapun. Ya. Nguras tenaga kan. Oke. Riders yang selama ini lu apa ya? Yang lu minta lah ya, kurang lebih dari band yang lu minta, pernah ngeribetin orang nggak? The Massive paling simpel, Kang. Paling simpel The Massive. Paling simpel. Keren. Dia kalau misalkan pengen yang mewah gitu, ya kita ada kas, ada petty cash. The Massive itu punya petty cash. Jajan lagi tambahin, jangan kayak orang susah. Beli. Asik. Jangan ngerepotin ini. Kita punya asisten. Asisten itu kita kerjain. Belanja apa lo beli. Jajan. Lo telepon apa, tapi itu di luar riders ya. Bahwa teman-teman The Massive juga anak-anaknya baik semua gitu. Wah, keren sih. Ada nasi yang paling gue nih. Gue kalau makan nasi adem kan rada kurang ya. Kayak riders pagi nih gitu. Tapi gitaris gue datang kayak gini. Mas, syukurin Mas. Makan gue lapar ya, dimakan udah. Gue malah itu sarapan pagi. Yang pagi dimakan tuh. Nikmatin aja Mas. Oke. Siapa? Kiki. Itu mah orang bener-bener. Itu lo profile banget. Apa aja dimakan apa. Asik. Serius gue. Gak pernah tuh pakai kan. Enggak. Pizza anget ya? Oh, enggak ada. Pizza anget. Teh anget. Ada itu pizza anget ada loh. Pizza anget ada, tapi mana ada ngomong pizza aja, enggak ada sampai pizza anget ya enggak ada. Pengennya yang anget maksud gua gitu. Jadi anak-anak itu digelarin apa aja dimakan. Serius. Gua jarang tuh denger mereka ribut-ribut apa gitu. Tapi kalau di grup seru. Iya. Di grup WhatsApp ya yang notabene orang nggak akan tahu gitu kan. Ngeluh-ngeluh tuh semua tempat keluh kesah tuh di grup. Oke. Jadi kadang-kadang kalau lagi emang ada hawanya nggak enak gitu, ada keluh kesah, gue mirip tuh. Udah bahas apa nih? Bahas apa? Monitor nggak enak, gitu. Itu di grup aja, kita aja yang tahu. Oke Kak, gue nggak akan gitu lagi, nanti gue perbaiki gini-gini. Kita ngomong gitu aja selesai. Gitu. Seru. Kan pasti kalau ketemu teman-teman penggemarnya The Massive lah ya. Iya. The Massive, lu pernah digeruduk nggak sih yang maksa-maksa? Ada kejadian lucu nggak? Ada itu baru nih tergulis jadi. Ini keren ini. Ini sampai sekarang tetap kalau diceritain ini, orang pasti ya di lingkungan kita ketawa. Yeah. Gue tuh kan selalu di belakangnya Rian kalau jalan. Oke. Rian itu badannya lebih tinggi dari gue. Iya. Gini nih. Lo tahu ada satu fans yang militan. Gue mau sebutin nggak namanya ya. Tapi anak-anak sayang sama dia. Anak-anak tuh nggak peduli siapapun. Pokoknya kalau fans disayang. Namanya Ami. Orang Jakarta. Itu fansnya The Massive. Itu militan. Keras itu. Semua pasti ada tuh ya, semua pertunjukannya. Ya, kalau dia dikasih jajan sama bokapnya pasti dia datang. Oh, gitu. Dia waktu itu masih anak-anak ya. Gue di belakang nih. Itu orang rame banget ngerubungin Rian tuh. Gue cuma mau nganterin Rian tuh ke satu ruangan supaya dia agak tenang di situ. Gue di belakang. Tiba-tiba gue digampar. Gue sampai kelayangan, Kang. Lu tau gak kayak orang kayak orang kelayangan gak sih? Siapa yang gampar gua? Kuping gua. Nah, dulu ada gue nyariin siapa yang gampar gua. Gua sampai teriak, anjing siapa yang gampar gua? Sampai gua gini nih dulu ke ketua geng Massive lah. Ketua fansnya, fanbase-nya lah namanya Acoy dulu. Coy, siapa yang gampar gua nih? Yang gampar gua siapa nih? Di tangan pasti. Ternyata si Ami itu meluk Rian dari depan. Tapi nangkep gini. Nah, karena gue di belakang kegampar muka gue. Itu gue goyang langsung. Gue sampai pengang gue tuh lama. Gue bilang, untung congek gue gak keluar. Gue bener-bener gak enak, Kang. Bener-bener gak enak. Itu semilitan itu. Semilitan itu fansnya dia. Itu, dan yang gue salut, ya orang-orang disabilitas. Itu fansnya The Massive. Banyak banget. Makanya dia tuh selalu nyamperin. Kalau ada yang pakai kursi roda, gue samperin. Kalau dia samperin. Gue bilang, ini fans Mas. Gua nggak bisa nolak. Lo larang-larang gue untuk foto sama orang, jangan lo gitu. Gue nggak bisa nolak. Gue gimana gitu. Gue pikir perlu gue gendong apa gimana sih nih gue gitu. Soalnya dia nggak bisa nolak pasti. Itu yang terjadi kondisinya. Jadi gue pernah nemuin fans militan separah itu. Ceritain dong ketika lu bareng sama The Massive show di sebuah kota yang paling jauh, kemudian
fasilitasnya juga ya kita tahu lah di kota-kota itu yang nggak sesuai dengan harapan lah gitu. Di kota mana yang pernah lu datengin? Kota mana ya? Waktu itu Paling terpencil gitu? dan main daerah Muara Teweh tuh kalau nggak salah. Muara Teweh itu Kalimantan? Ya gue dari Banjarmasin landing. Ya. Kebenaran waktu itu gue naik bus. Oke. Kalau player naik pesawat chase-nya tuh. Pesawat baling, pesawat capung gitu. Itu gue dapet hotelnya juga ya dapat tempat dinas lah ya, hotel dinas, tempat dinas bupati waktu itu kalau nggak salah, lupa gue. Cuman itu airnya aja mau mandi coklat. Apanya? Airnya coklat. Airnya coklat. Iya, leget kalau dimandiin tuh kayaknya gue kayak ini mandi gel apa gue mandi air sih gitu. Gue ngalamin itu. Itu paling berat gitu. Ya atau dari Jakarta udah capek gitu tiba capek. mandi. Gue di kendaraan Kang di bis nih, gue tidur. Bangun. Tidur. Bangun. Berapa jam? Nggak nyampe kurang lebih berapa jam ya? Muara Teweh itu 8 jam kalau lebih Kang. Lebih ya? Karena gue naik bis. Oke. Lu bayangin kayak kura-kura jalannya kan? Tuh. Tapi yang paling edan sih kalau sama Demasif gue masih memaklumi ya. Maksudnya gue kebagian enaknya lah. Enak Kang. Yang parah tuh gue sama drive malah dulu. Gimana? Gue itu Robert dealingnya salah nih. Ini kalau Robert tahu dia pasti sampai anak-anak ada yang ngomong, "Duh, Robert kalau ngikut bisa hamil sama kita nih." Katanya gitu. Yang dealing dia soalnya. Yang dealing traffic dia. Lo bayangin men, kita dilandingin di Palu, acaranya di Bungku. Bungku itu berapa lama? Lebih dalam lagi. Itu gue perjalanan sekitar 21 jam. Allahu Akbar. Harusnya gue dituruninnya di Kendari. Itu lebih bener. Kendari berapa lama? Kendari itu sekitar 11-12 jaman lah. Tetap aja pegal juga deh. Tetap pegal. Ini Budi itu bawa mobil sendiri kan. Driver tuh udah teler. Gantian. Lo bayangin Kang, itu tuh. Itu sampai kita tuh nyampe ketemu bandara Palu lagi. Buruan dong boarding sampai begitu. Udah parah. Tapi show-nya keren dong pasti. Ya itu event kan Kota Bungku waktu itu kan baru berkembang ya. Artis yang datang baru drive doang. Ya pasti rame lah gitu ya. Ya rame Kang, tetap rame. Itu orang tuh kayak nongol dari tanah tuh. Asli beneran, tiba-tiba rame terus tiba-tiba hilang cepet. Ya gua sih daerah-daerah begini nih. Cuman gua nasi kotak terus bukan nggak ada kotak Kang, nasi bungkus gitu yang lipetannya tuh berantakan gitu loh. Ini bekas apa baru. Oh ternyata lipetannya sama semua. Oke. Oh nggak bisa ngebungkus nih. Tapi enak tuh biasanya gitu ya. Ya enak, lapar Kang. Gua sih nggak pernah protes urusan makan mah. Pokoknya yang penting gua. Momen apa yang paling yang lu tidak sangka sama sekali di kehidupan lu bahwa oh ya Allah, ya Tuhan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih teman saya. Oh. Apa kira momennya apa ya? Momen tuh gue tuh punya garis keturunan ulama ya. Gue bokap ya om gue, kakek gue tuh guru ngaji semua. Gue tuh pengen banget waktu itu ke umroh gitu ya, ke Mekah lah, kayak keren nih. Tuh. Cuman dipesenin sama guru gue, lo kalau pengen ke Mekah, pengen umroh tuh kuncinya di Madinah. Maksudnya apa kata-kata itu? Kok kuncinya di Madinah sih? Oh ternyata gue suruh perbanyak salawat bos. Ya. Salawat. Gue punya sahabat, di drive dulu, dia teman susah bareng, dia tidurnya di base camp, di base camp drive waktu itu. Ya dia pernah jadi orang merchandise waktu itu, pernah jadi fanbase-nya anak-anak drive waktu itu. Tapi dia ulet orangnya ulet banget. Dia kalau udah satu ini ngulik orangnya. Dia namanya Yoni Wijoyo. Allahu Akbar. Itu yang punya ILP sekarang. ILP itu Indonesian Lighting Project. Siapa nggak kenal dia orang sekarang. Gua udah nyangka dia bakal jadi orang. Udah nyangka karena orangnya ulet dan dia tidak pernah menyakiti orang lain. Yang ada di dia tuh cuma pengen bikin happy semuanya, semua senang, harus senang gitu. Berapa tahun kemudian dia sudah besar ya gitu dengan bidangnya. Ternyata dia tuh dari dulu sering nazar. Ya Allah, dia sering berdiskusi kayak sama Tuhan tuh. Allah, ntar kalau gue jadi ini gue pengen ini deh. Ntar kalau gue berhasil ini gue akan begini. Yoni tuh sering melakukan itu. Dia kayak macam batinnya tuh kayak dia berdiskusi gitu. Ternyata waktu itu dia pengen berangkatin umroh gitu udah
Udah lama dia rencanakan itu. Allah. Wow. Jadi yang lucu nih, satu ketika pas The Massive lagi main di KL, gue di WhatsApp dia. Itu 3 tahun yang lalu lah. Dia berangkatin gue tuh. Lul, dia manggil gue gitu. Piye lek, gue bilang gitu kan. Kirim foto KTP mau po. Kanggo apa tuh? Tak mau pakai pinjol, bajingan kalau gitu kan. Tapi lah, mungkin apaan sih? Gue nggak ngerti sama sekali. Gak ada kepikiran apapun. Gue mau berangkat umroh tuh gue nggak tahu. Gue kirim aja KTP gue, foto ke dia. Sore jam 4 gue nyampe hotel, kelar soundcheck, dikirim. Dak. Gue mangkat ya Rul ya. Umroh ya, baik kancaku ya. Gue nangis. Nangis gue. Asli di situ. Gue telepon dia. Gue soropopo santai wae. Ngomongnya gitu-gitu deh. Pokoknya aku udah janji dari dulu pengen berangkatin kamu gini. Kapan-kapan kita bareng. Tapi sama kamu Yon, enggak. Kamu sama temanku. Dia selalu memberangkatkan karyawannya umroh itu setahun sekali. Wah. Mungkin bisa 6 kali ntar. Bisa 6 bulan sekali, kita nggak tahu. Tapi mulia banget dia. Ya. Gue cuma pesan gue, Yon, lu udah jadi warga Bekasi. Jangan jauh-jauh dari masjid. Aku pesannya gitu doang. Dia. Aku sering ingetin hal-hal yang sifatnya itu rohani ke dia gitu. Yon, intinya sholat. Karena gue biarpun ngehe-ngehe gini mas, gue nggak mau lepas sholat, gue takut. Gue takut udah. Gue preman di dunia oke lah, gue nggak mau petantang di mata Tuhan deh. Karena itu udah rules. Jadi gue nggak lepas. Gue selalu ngingetin dia itu doang. Ya nekat banget petantang di mata orang. Orang yang nggak sholat itu menurut gue petantang di mata Tuhan mas. Iya. Apa sih tuh? Petantang disuruh nungging aja susah banget. Gitu. Suruh nungging gini aja kagak mau. Gila lu. Gitu. Jadi dia berangkatin gue dan matur suwun sangat Cak Yon. Udah wujudkan mimpiku berangkat ke tanah suci. Oh, Masya Allah. Yon. Gitu loh. Perjalanan hidup lu kan ya itu ya. Kalau saya perhatiin terakhir kita diskusi di teman-teman di sini juga bahwa Mas ini ternyata di YouTube ada loh katanya. Lu bikin single ternyata ya? Iya, baru nih kemarin rilis tanggal 14 Juli kemarin. 14 Juli. Rilis. Lu ini akhirnya nyanyi lah beneran ini ya. Nyanyi. Akhirnya gue nyanyi. Jadi artis ya, jadi penyanyi ya. Kalau mau dibilang artis gue ogah sih mas. Apa tuh? Jadi seniman? Musisi aja. Musisi aja, oke. Yang jadi musisi aja gue. Songwriter oke lah. Songwriter. Kalau artis, banyak artis yang nggak punya karya tapi orang kenal. Oke. Ya, ada yang begitu. Gitu aja. Seniman? Seniman boleh lah. Ya. Ini ceritanya apa coba? Lagu apa single pertama nih? Nanti kita lihat di YouTube-nya kali ya. Di YouTube cuman masih belum gini aja. Di YouTube itu nanti gue kan kemarin baru ngomongnya di postingan gue akan ngeluarin tuh tanggal 5 Agustus. Oke. Video klipnya. Oh, video klipnya nanti 5 Agustus. Iya. Oke, nanti kita 5 Agustus. Bantu support ya. Terima kasih. Senang sekali saya. Seorang yang tukang parkir jadi musisi. Keren. Yang penting kan gue nggak korupsi kan. Ya mantap. Tapi ngempesin ban nggak waktu itu? Wah nggak, gue nggak ngempesin ban. Nggak, gue nggak ngempesin ban. Cuman copot aja ban ini hilang. Dop. Maling dop nih dia nih. Pantes tangannya gini-gini mulu. Tek. Udah gitu kan. Gue alhamdulillah kemarin ngerjain sama disupport teman-teman. Jadi ini sama teman-teman The Massive boleh tuh? Ya boleh banget. Mereka juga support. Okay. Mereka juga support. Lo butuh apa-apa, mau recording, mau apa, pakai studio anak-anak. Oke. Udah pokoknya enjoy lah gitu. Juga cuman yang bikin gue kegebuk lagi untuk mengebangkitkan karya-karya gue yang lama nih. Kan gue udah taruh di handphone doang mas, di memori tuh. Nggak pernah gue rekam. Entah mau jadi apa gue nggak tahu. Gue tuh lagi tuh nongkrong di Gelodok. Jalan. Kenapa harus di Gelodok? Gue lagi beli baterai buat produksi. Gue ngeliat lukisan, ada orang lagi ngelukis nih, bapak serius banget merokok. Gue liatin aja kan, lukisannya bagus banget pak. Terima kasih, kayaknya gitu. Oke. Terus gue bilang, bapak ini pesanan siapa lukisannya? Saya harus ngelukis tiap hari. Saya pelukis ya melukis. Soal orang mau beli apa enggak itu terserah saya, itu urusan Tuhan. Keren. Gue kayak gampar, gue kan tukang bikin lagu ya. Terus kenapa gue nggak bikin lagi? Pesan itu masalah pesanan kan urusan Tuhan ya, gitu kan. Terus kenapa gue kan bisanya cuma bikin lagu, terus kenapa gue diterusin? Gue pulang dari situ tuh sampai rumah, gue ngomong sama bini gue, nih beliin gitar dong, gue sama istri gue. Dibeliin gue bini gue gitar, budgetnya segini ya cari, gue cari tuh yang murah-murah. 100.000 ada gitu. Iya lo tuh yang kayu bakar.
Bukan gitar, kayu bakar kali. Tapi dari mulai situ support. Gue dapat gitar bagus, harga murah tuh teman. Asik. Gue mainin gitar, rekamin gue kirim ke sahabat gue yang direct musik. Rizky namanya. Ya. Dia suka ngiringin Ivan Seventeen waktu itu. Oke. Dia gitarisnya. Dia jadi musik director. Ya. Gratis. Oke. Masih banyak yang gratis-gratis lain yang gue ceritain lagi. Tepuk tangannya nanti berarti ya? Nanti, oke. Terus tahu, terus gue picknya untuk album ini, bukan album, sorry, mungkin jadi album nanti. Amin. Ini picknya nih untuk single yang tragis ini. Mixing, Mas. Lo nggak bakal nyangka siapa yang mixing. Siapa yang mixing? Musisi pasti kenal semua. Siapa? Termasuk Mas Yofi pasti kenal beliau lah. Siapa? Mas Eko Sulistyo, Mas. Oh, keren. Itu picknya tuh. Itu si musik director gue pun setelah dengar hasilnya dia nanya, lu bayar berapa? Support gua. Asik. Waktu itu gue ketemu di Senayan, acara apa? Dia pegang Project Pop. Ya. Gue ngobrol, gue curhat. Mas, gue ngeluarin single 1 gagal, Mas. Gak tau, gue suaranya gak enak lah. Gitu. Gue punya single 1 sebenarnya, cuman gue pernah pengen gue turunin. Gue punya lagu lagi nih. Lu ke rumah gue support. Serius, Mas? Iya, gue support. Kerjain. Karena mixing sama dia kan lo tau lah harganya. Tapi gak gitu seniman. Iya. Yang penting lagu lo enak, gue bantu. Oke. Gitu, keren. Kalau gue harus kasih tepuk tangan lagi nih. Pas Eko lu ketir, tuh orang-orang bertanya, orang lu bayar berapa ke Eko? Gue nggak ngomong, Mas. Karena gue inget pesannya Rian. Lu harus bisa memanfaatkan kesalahpahaman orang lain sama lo. Iya. Kan orang pasti akan mengira-ngira terus, lu punya duit banyak nih mixing sama Eko. Nah, kan gitu. Semua Allah lancarin. Single apa judulnya? Tragis. Ya. Tragis apa tuh ceritanya? Ini lagi relate sama anak-anak Gen Z nih. Iya. Liriknya gue coba ngedeketin mereka. Gue rubah beberapa kata gitu sehingga jadilah lagu ini ya. Jadi ceritanya tentang orang yang ditinggal lagi sayang-sayangnya, Bang. Iya. Ya menurut gue tragis. Jadi lagi sayang-sayangnya lu ditinggalin. Iya. Lagi kentang-kentangnya lu ditinggalin. Gitu. Dikawin sama orang gitu ya. Ini sama yang lain juga dan kondisinya dia juga nggak jelas. Gitu. Jadi kita ditinggalin begitu aja. Tanggal berapa? 5 Juli bisa dilihat MV-nya? Bisa. Ya. Insyaallah. Kalau sekarang video lirik doang ya? Video lirik tapi gue belum keluarin juga. Itu kan cuma bridging aja. Oh, bridging aja. Bridging audio sebenarnya. Gue motong dari video klip fullnya untuk bridging audio ini. Oh, gitu. masih kentang lagi tuh karena tragis gitu ya. Itu. Jadi nanti tanggal 5 Juli ya. 5 Agustus. 5 Agustus sudah mulai rilis. Oke. Gitu. Motivasi Arul nih untuk jadi penyanyi apa Arul kira-kira ya Arul? Ya semua. Dan bikin lagu gitu. Semua keluarga. Balik ke keluarga. Jadi gue pengen anak gue itu mengenal gue sebagai bapak gue seorang pencipta lagu loh. Gitu loh. Bapak gue seorang yang bisa nyanyi loh. Bapak gue yang bisa main gitar loh. Gue pengen anak gue pengen gue dikenal seperti itu. Bapak gue suaranya bagus loh. Seneng nggak? Ya kan? Ya. Jadi nggak melulu tentang bapak gue marah-marah mulu gitu. Emang lu marah-marah di rumah? Ya kadang ya, namanya orang tua kan cuma ngingetin aja gitu. Jadi gue pengennya dikenal seperti itu sama. Nih Rul, gue pernah lihat ada video kamu cek sound sama The Massive itu di mana di Singapura? Di Singapura ya? Apa sih nama Terus itu? waktu itu lu nyanyi tuh waktu cek sound tuh. Itu selesai cek sound. Abis cek sound ya? Selesai cek sound, gue janjian. Jadi terus anak-anak gimana ngeliat itu? Anak-anak nggak ngeliat Kang. Anak-anak udah pada ke hotel kali. Ada pada di room. Itu momen itu memang sengaja lo nikmatin sendiri atau memang lo ini asik nih? Gue pertama, gue suka tempatnya. Tempatnya itu internasional banget. Iya. Itu di mana tuh? Astagfirullahaladzim, ini lupa gue namanya. Namanya di Singapura tuh apa sih namanya? Capitol. Oke. Capitol Theater. Jadi tempat itu klasikal banget. Mana? Coba. Wah, kacau. Ya. Kacau nih. Nah, ini yang selalu ngisiin Lordi ya namanya. Dia kan additional player The Massive ya. Iya. Dia selalu bantu gue, support gue, ngisi-ngisi lagu-lagu gue. Iya. Coba dong. Kamu tinggalkan aku saat Ganteng banget.
kasih sayang-sayangnya padamu. Lordi nih, Lordi. Entahlah namanya ini, masih saja ku mencintai. Asik. Gue kebayang kalau orang gue ngebayangin di belakang udah banyak yang nonton loh. Tapi itu gua hayalan aja, hayalan. Gak apa-apa, insya Allah pasti akan terjadi. Gitu lah. Inspirasi penyanyi yang bikin lo akhirnya, oke lah gue akhirnya sekarang pengen nyanyi deh. Gua tuh suka aja sama penyanyi, Kang. Siapapun itu. Selama dia nyanyinya pakai rasa. Oke, penyanyi pakai rasa. Oke. Kayak ini aja. Gua siapapun ya. Tapi vokalis yang deketnya ya Rian, Bang Fadli itu. Padi? Gue dari SMA ngefans banget sama beliau. Oke. Dia cuman duduk, cuman berdiri, main gitar nggak ngapa-ngapain, tapi gue nikmatin aja. Iya, memang keren sih. Bang Fadli nggak perlu joget, Bang. Iya. Lo nyanyi aja berdiri, Bang, jadi patung enak, Bang. Iya. Bagus sih emang dia. Gue juga seneng lihat Bang Fadli. Itu Bang Fadli gue suka. Iya. Dulu, Yes. apa yang wishlist lu ya, ngomongin wishlist, lu pengen collab sama siapa kira-kira kalau di depan? Setelah ini ngomongin tragis, ini selesai, jalan, gue pengen collab sama si A, si B, lu pengen sama siapa? Kalau collab ya, ya malah sama Rian sendiri sih gue. Pengen sama Rian? Pengen sih, cuman ya gue belum ngomong juga. Ya sekarang ngomong di depan situ. Rian. Tapi yang single setelah tragis ini gue bikin ada yang isi bassnya itu Rai, pemain bassnya The Massive. Oke, Sudah main bassnya udah. Dah. Sama penyanyinya dong ngomong sama Rian. Kak, kapan-kapan ya, Kak? Kapan-kapan apaan? Ya, gue malu. Jadi gue punya juga pengen gitu. Bergantian gitu nyanyi, entah dia di verse, entah gue di ref. Asik. Atau pasti kejadian. Pasti. Ya doain aja lah. Amin. Mudah-mudahan gitu. Cita-cita lu terbesar apa, Rul? Cita-cita gue terbesar, gue punya band. Amin. Gue punya band yang teman-teman tuh udah nggak melulu mikirin kerjaannya lagi kayak sekarang ya. Gue masih kerja ntar gini-gini. Sorry ya gue nggak bisa dulu ya gitu. Kita punya band yang bagus. Pengen banget gitu. Financial freedom. Yes. Jadi memang ya dia fokusnya di band aja gitu. Ya. Bareng-bareng kita nyari duitnya di band tapi. Oke. Gitu Kang. Ini gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir. Coba nggak apa-apa dipikirin dulu. Ini dulu. Silakan dulu. Atau kutipan yang selalu jadi pegangan. Boleh quotes, boleh kutipan. Oh. Silakan ngomong ke kamera. Apa ya? Kutipannya. Kutipan gue tuh, gue cuman apa ya? Lupa gue. Perjalanan hidup kan ini kenapa saya juga ini momentum yang serius bahwa ini adalah curahan hati seorang Arul ketika misalnya kalau saya akan menjadi orang sabar ketika ketika dihantam sama gelombang dan badai, karena pasti gelombang dan badai itu tidak selamanya. Iya betul. Matahari akan muncul di sana dan kita akan berjalan ke sana. Asik. Itu kalau saya. Nah kalau Arul, gue cuman masih ini. Gue kalau kuat ya, tetaplah jadi orang yang ikhlas aja sih Kang. orang yang ikhlas. Apapun. Ikhlas. Apapun. Jadi gue pernah ada obrolan yang bikin gue deep banget sama Rian ya, waktu itu satu pesawat kebeneran dilalah gue sebelahan sama dia. Oke. Gue bilang tumben lo gak dapet bisnis. Ya. Sebelah ngobrol. Dia cuman ngomong sama gue, apa yang lo lakuin apalagi dalam soal musik, lo ikhlas Mas. Oke. Ketika karya lo yang ini nggak naik, lo bikin karya lagi. Iya. Karya yang nggak naik, lo bikin karya lagi. Iya. Ikhlas tuh dalam artinya lo berkarya yang ikhlas. Iya. Nggak melulu soal hasil. Ya lo minimal hati lo sudah senang dengan lagu lo sudah jadi, itu udah hadiah. Itu gue deep banget ngobrol sama dia. Gue catat itu. Sama karena berarti itu ketika omongan pelukis digelodok. Yes, itu dia. Lo nyambung kan, lo pendengar yang baik bos. Keren. Saya melukis tiap hari mau laku apa enggak, yang penting saya melukis. Iya, itu dia. Iya.
itu gue kegebok tuh. Gue sampai gue kan lagu gue banyak ya gitu. Aku tuh banyak yang lagu. Puluhan mungkin. Secara ya jadiin lah. Gitu. Nah ini lagi mau dihidupkan mantap, pastilah. Gitu. Tapi sekarang kan gue udah punya istri ya gitu. Di rumah kalau lagi anak-anak main gitar, anak gue meluk gue main gitar gitu. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa anak lu kalau lagi main gitar, dia bini lu yang mainin gitu. Ya. Tapi ada bini gue suka jelas sih beberapa ada lagu gue yang memang ngeganggu pikirannya dia tuh lagu tentang siapa? Lagu lama Mi. Bukan siapa-siapa. Asik. Udah jangan bilang sama bini lu jangan nanya tentang lagu ini lagu siapa. Ya, ini karya saya yang dari hati. Asik. Tapi ini dengan siapa? Nggak usah tahu. Nah itu, lu kalau nggak usah tahu dia akan nyari tahu kan perempuan kan detektif bos. Ya, perempuan detektif katanya. Terima kasih teman-teman sudah ngobrol dan menginspirasi dari seorang Arul dari tukang parkir menjadi musisi dan kehidupan sekarang masih bersama The Massive di kru kehidupan sekarang masih jadi krunya The Massive. Jangan lupa obrolan ini ditonton, di komen, kemudian di like dan di subscribe. Terima kasih. Saya Bedi Gunawan. Assalamualaikum.